Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku dan hari ini aku mau bahas video tentang soal-soal TKP. Yang mana TKP ini kan gak ada jawaban benar, gak ada jawaban yang salah. Dan skor paling tinggi di TKP itu poin 5. Jadi sayang banget kalau kalian sampai berjatuhan atau gak lulus passing grade di TKP. Soalnya tuh termasuk ke penyumbang skor tertinggi juga gitu loh teman-teman. Gak ada jawaban benar, gak ada jawaban salah, kalian mau jawab apa aja tuh bebas gitu loh, cuman yang bedain poinnya. Jadi aku di sini mau ngasih tips buat kalian supaya kalian tuh dapat poin 5 gitu teman-teman. Jadi langsung aja ke videonya, dan di akhir video aku nanti ada kasih kayak soal untuk latihan kalian supaya kalian makin mahir lagi dan analisis kalian itu makin ditingkatkan lagi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Selamat menonton. Oke teman-teman, lanjut kita langsung aja ke nomor 1 soal TKP, yaitu Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu. Namun, pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat itu adalah adalah yang option. Kalian bisa pause video aku, terus tuh kalian pikir-pikir dulu jawabannya apa, kemudian cocokin dengan jawaban aku. Oke, langsung aja. Ini kalau nomor 1 menurut aku itu adalah yang D. Saya menolaknya dengan mantap. Jelas ya teman-teman, di sini kan soalnya udah ngomong seorang pembeli ingin membeli obat tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan, sedangkan dia tidak mempunyai resep itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya jelas-jelas menolak dengan mantap ya teman-teman, karena ini membahayakan kondisi kesehatan dia. Oke, yang poin paling tinggi itu menurut aku yang D, saya menolaknya dengan mantap. Next, lanjut ke nomor 2. Atasan menyuruh saya untuk mengikuti acara seminar leadership di luar kota. Padahal saat itu saya sedang menyelesaikan tugas penelitian saya dari kampus. Saya akan A. Mengikuti seminar dan menunda mengerjakan penelitian. B. Mengikuti seminar dan meminta orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan saya. C. Segera menyelesaikan penelitian saya dan kemudian mengikuti seminar. D. Mengikuti seminar sambil membawa tugas penelitian saya untuk dikerjakan di tempat seminar. E. Menolak dengan halus perintah atasan dan tetap menyelesaikan penelitian saya. Oke teman-teman, menurut kalian jawabannya yang memiliki poin paling tinggi adalah yang option. Oke, kalau menurut aku di sini option yang paling tinggi, kita lihat satu-satu dulu ya optionnya. Mengikuti acara seminar leadership di luar kota. Oke, kalau yang A mengikuti seminar dan menunda mengerjakan penelitian, kalau aku ini sih oke, boleh lah ya teman-teman. Terus tuh kalau yang B mengikuti seminar dan meminta orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Oke, kalau yang B ini aku bilang bukan juga ya teman-teman, bukan. Soalnya kenapa? Oke lah, dia mengikuti seminar, tapi ini kan penelitian dia dan dia itu yang tahu tentang penelitian dia, tapi dia malah menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan dia. Nah, jadi ini tuh kurang tepat ya teman-teman. Terus kalau yang kita lihat ke C, segera menyelesaikan penelitian saya dan kemudian mengikuti seminar. Oke, kalau yang C ini oke lah ya, kita simpan dulu. Terus kalau yang D, mengikuti seminar sambil membawa tugas penelitian saya untuk dikerjakan di tempat seminar. Oke, ini jelas-jelas bukan D. Soalnya apa? Mengikuti seminar, jadi tuh kalian gak konsentrasi seminar kalian tuh malah kebawa-bawa ke penelitian gitu loh. Kalau fokus ke seminar aja fokus gitu teman-teman. Terus kalau yang E, menolak dengan halus perintah atasan dan tetap menyelesaikan penelitian saya. Walaupun menolak dengan halus, tapi itu perintah atasan.
dan kalian itu merupakan anggaplah di sini kalian leader, dan acara seminar itu berfungsi untuk si leadernya ini, pemimpinnya ini. Nah, jadi kalau kalian menolak, terus gimana dengan kinerja kalian, terus untuk meningkatkan mutu kantor kalian. Jadi di sini yang E juga bukan ya, mungkin yang E ini poinnya antara 2 atau 1 gitu, kayaknya 1 deh. Menolak dengan halus perintah atasan dan tetap menyelesaikan penelitian saya. Oke, ini bukan. Jadi tersisa yang A sama yang C, mengikuti seminar dan menunda mengerjakan penelitian. Terus kalau yang C-nya, segera menyelesaikan penelitian saya dan kemudian mengikuti seminar. Oke, tersisa 2 option. Menurut kalian nih antara A sama C yang mana yang paling tinggi poinnya? Oke, kalau menurut aku sih yang paling tinggi itu yang A ya teman-teman, mengikuti seminar dan menunda mengerjakan penelitian. Kenapa aku pilih A? Kan atasan menyuruh atasan menyuruh untuk mengikuti acara seminar. Jadi kita dahului dulu suruhan atasan, yaitu mengikuti seminar, dan penelitian itu kan bisa ditunda, maksudnya bisa diselesaikan 2 hari lagi atau besok gitu kan teman-teman, sedangkan seminar hari itu dan gak bisa ditunda gitu teman-teman. Oke, next, lanjut ke nomor 3. Maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya rada kecepatan. Oke, nomor 3. Seorang kawan memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Oke, yang B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Yang C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang D. Saya akan memberikannya solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Yang E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Oke, seperti biasa teman-teman, kalian bisa pause dulu video aku, terus kalian bisa cocokin dengan jawaban aku. Oke, lanjut. Kalau menurut aku nih jawaban yang aku jelasin aja dulu satu-satu. Yang A, saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Oke, ini sih baik menurut aku. Oke, aku simpan dulu. Terus kalau yang B, saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Aku kalau yang B ini kayaknya enggak ya teman-teman. Soalnya kan padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya cukup, nggak lebih gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang B itu saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut, sedangkan uangnya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau menurut aku yang B ini udah deh aku eliminasi. Terus lanjut yang C, saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maksud dia tuh sebenarnya baik ya teman-teman. Yang C ini, saya menolak meminjamkan uang saya, memang uang itu nggak cukup, tapi menurut aku ini kurang tepat. Kenapa? Karena setidaknya walaupun nggak bisa ngasih pinjam, setidaknya itu ngasih solusi loh teman-teman gitu. Jadi ya ngasih solusi apa kek, mungkin dia mau menyarankan temannya itu minjam ke teman yang lain gitu teman-teman. Oke, lanjut yang D, saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Oke, bolehlah. Terus tuh yang E, saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Oke, boleh juga. Oke, tersisa jawaban dari yang kita eliminasi tadi, tersisa A, D, dan E. Oke, kalau menurut teman-teman yang paling poinnya itu nomor 5, kira-kira option yang keberapa? Oke, kalau menurut aku yang poinnya paling tinggi nomor 5 itu menurut aku yang D. Ini menurut aku ya teman-teman, bisa aja menurut kalian beda. Pokoknya kalian komen aja deh di bawah. Kita itu saling sharing aja gitu. Saling tukar pendapat ya teman-teman. Gak usah terlalu tegang, gak usah terlalu stres, santai aja. Oke, kalau yang menurut aku poin yang paling tinggi nomor 5 itu adalah yang D. Saya akan memberikannya solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Gitu teman-teman, menurut aku tuh yang D. Kenapa aku gak jawab yang A? Saya meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkannya. Oke, kalau yang A itu kurang lebih sama dengan yang C ya teman-teman. Meminta maaf, menolak itu sama aja. Dan mengatakan sebenarnya.
Tapi sayangnya yang di A ini nggak ngasih saran teman-teman, solusinya tuh nggak ada gitu loh. Sedangkan teman kalian tuh butuh solusi gitu teman-teman. Setidaknya kalian nggak bisa bantu, tapi kalian bisa maaf aku ulangi lagi, setidaknya kalau kalian nggak bisa bantu uang, setidaknya kalian kasih solusi lain gitu yang terbaik untuk teman kalian gitu. Terus kalau yang E, kan kurang lebih aja nih D sama E, saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Kurang lebih sama aja sih sebenarnya, tapi menurut aku yang paling yang paling tepat banget tuh jawabannya yang D, meminjam uang dari kawan lain. Dengan membantunya meminjam uang dari kawan, membantunya. Sedangkan yang E itu nggak ada kata-kata membantunya gitu teman-teman, cuma menyarankan udah deh kamu pinjam aja sama si A gitu. Terus sedangkan kalau yang D itu dengan membantunya setidaknya kita tuh ada actionnya gitu teman-teman. Oke, itu aja dari aku yang D. Pokoknya kalian kalau ada yang beda pendapat dengan aku, silakan aja komen di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, next nomor 4. Atasan saya tiba-tiba memberi saya tugas tambahan untuk memeriksa berkas-berkas klien sesegera mungkin, karena beliau sore ini harus berangkat keluar kota. Padahal saya telah berjanji akan menjemput orang tua saya di bandara. Yang harus saya lakukan adalah A. Menolak tugas yang diberikan atasan, B. Menerima tugas dan membatalkan janji dengan baik, C. Menyarankan kepada atasan untuk memberikan tugas kepada pegawai lain, D. Menerima tugas dan kemudian meminta bantuan rekan kerja lainnya untuk mengerjakannya, E. Menerima tugas namun meminta izin untuk menjemput orang tua terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat adalah yang option? Oke, kalau aku jawaban yang paling optionnya tinggi itu adalah di Oke, option yang B. Oke, komen di kolom komentar apakah kalian sama dengan aku jawabnya yang B. Kenapa aku nggak jawab yang A, C, D, dan E? Kenapa? Karena kalau yang nomor A, menolak tugas yang diberikan atasan. Kalian itu kalian itu karyawannya loh teman-teman. Dan kalau kalian menolak tugas yang diberikan atasan, gimana dengan atasan kalian? Pasti atasan kalian tuh kecewa dengan kinerja kalian, menolak. Sedangkan kalian itu diberikan tugas yang mana wajib untuk si karyawan itu, dan kalian menolaknya. Oke, kalau menurut aku ini yang A nih kayaknya poin 1 atau 2 gitu ya teman-teman. Terus kita lihat yang B, menerima tugas dan membatalkan janji dengan baik. Oke, ini posisinya itu, settingnya itu kita di kantor. Nah, kalau settingnya di kantor, kalian itu harus patuh dengan tugas dari atasan kalian. Lain cerita kalau kalian settingnya itu di rumah gitu. Kalau kalian settingnya di rumah, tugas dari kantor itu bisa kalian tunda gitu teman-teman. Nah, jadi kalau yang C itu menyarankan kepada atasan untuk memberikan tugas kepada pegawai lain. Kalian itu cuma karyawan teman-teman. Terus kalian menyuruh atasan kalian memberikan tugas kepada pegawai lain. Pasti kinerja kalian dicap buruk sama, maksud aku keprofesionalisme kalian itu dicap buruk sama atasan gitu. Karena pasti atasan nilai kalian tuh gak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oke, paham ya? Terus kalau yang D, menerima tugas dan kemudian meminta bantuan rekan kerja lainnya untuk mengerjakannya. Menerima tugas, oke, ini baik sebenarnya menerima tugas, tapi meminta bantuan rekan kerja lainnya untuk mengerjakannya. Oke, di sini kalian harus paham ya teman-teman, ini tugas untuk kalian, bukan tugas kelompok ya teman-teman. Jadi, kalau kalian minta bantuan rekan kerja lainnya, pasti rekan kerja kalian tuh punya tugas lain juga gitu loh teman-teman. Pasti ya gimana juga mereka mau bantu kalau mereka punya tugas lain gitu teman-teman. Jadi menurut aku yang D ini kayaknya kurang tepat kayaknya ini poin 3 gitu deh teman-teman.
Kayaknya poin 3 menurut aku. Terus kalau yang E, menerima tugas namun meminta izin untuk menjemput orang tua terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Oke teman-teman, siapa nih yang kira-kira yang jawab E? Menurut aku ini E kayaknya kurang tepat. Antara poin 4 atau 3 aku kurang tahu juga. Kemungkinan adalah poin 3. Oke. Yang E itu kenapa aku enggak? Karena menerima tugas namun meminta izin untuk menjemput orang tua. Sedangkan di soal atasan kalian tuh menyuruh untuk memeriksa berkas-berkas klien sesegera mungkin. Sesegera mungkin di sini kata kuncinya ya teman-teman. Jadi kalau kalian harus menjemput orang tua terlebih dahulu ke bandara, kemudian kembali lagi ke kantor, itu makan waktu yang sangat banyak teman-teman. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat adalah yang B, menerima tugas dan membatalkan janji dengan orang tua secara baik-baik. Karena pasti ada yang saudara yang lain atau orang tua kalian bisa naik Gokar atau Gojek gitu teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 5. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. Yang B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Yang C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. Oke, yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Yang E, saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arah pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat apa? Oke, kalau menurut aku jawaban yang paling tepat adalah yang E. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arah pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke, aku jelasin dulu satu-satu dari A. Kenapa aku nggak pilih A? A tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. Oke teman-teman, kenapa aku nggak pilih A? Karena ini di soalnya itu, oke sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya. Kita jawab soal TKP ini bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi berdasarkan konteks soalnya dulu ya teman-teman. Apa yang soal itu minta, gitu. Jadi di soalnya itu, membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga. Oke, itu keywordsnya, membutuhkan keputusan saat itu juga. Jadi ini posisinya, kondisinya itu lagi genting, rumit, dan butuh secepat mungkin untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita harus nunggu pimpinan unit datang, sedangkan unit datang pimpinan kita itu datang 4 jam lagi, dan itu memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Jadi kalau aku yang A ini bukan nih, kayaknya poinnya menurut aku 1 ya teman-teman. Terus kalau yang B, meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Kalau menurut aku yang ini B yang kurang tepat juga ya teman-teman, meminta rekan lain. Rekan lain itu sama juga posisinya dengan kita. Dan rekan kalian itu bukan pimpinan ya teman-teman, yang mana berkewajiban untuk mengambil keputusan. Oke, yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan hal itu karena berisiko tinggi bagi karir saya. Kalau ini aku enggak ya teman-teman, soalnya ini menggambarkan kalau kondisi kalian, menggambarkan kalau kalian tuh egois juga, terus itu nggak berani ngambil keputusan dalam sisi ya kalian nggak berani action gitu loh. Apa kek, mungkin nelpon pimpinan kalian terus atau apa gitu loh teman-teman. Maksud itu dia nggak ada ngasih solusi sedikit pun. Jadi kalau menurut aku yang C ini nggak, kurang tepat kayaknya. Ini poin 2 kayaknya nih teman-teman menurut aku ya. Terus tuh kalau yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Oke, kalau yang ini jelas-jelas bukan juga ya teman-teman. Kenapa? Saya akan mengambil keputusan. Baik sebenarnya mengambil keputusan, tapi kalian kita sebagai karyawan itu nggak boleh mengambil keputusan tanpa adanya arahan dari pimpinan. Itu teman-teman, karena takut berakibat fatal gitu. Terus kalau yang E, saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke, ini menurut aku jawaban yang poinnya paling tinggi ya teman-teman, paling tepat. Kenapa?
kan di sini rumit nih, butuh keputusan tepat saat itu juga. Jadi yang harus saya lakukan yaitu pastinya menelpon pimpinan dulu bahwa ada keputusan yang harus diambil sesegera mungkin. Jadi kemudian pasti pimpinan kalian mengarahkan apa yang harus kalian ambil keputusannya, dan kalian putuskan berdasarkan kondisi saat itu juga. Oke, menurut aku yang paling tepat tuh yang E ya teman-teman. Oke, selesai soal kita. Mungkin gak banyak, cuman semoga ini bisa membantu kalian untuk meningkatkan lagi analisis kalian. Oke, seperti biasa aku akan ngasih satu soal TKP. Oke, ini soalnya bisa kalian screenshot dan kalian komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Nanti jawaban yang benar aku bakalan pin komen aku di kolom komentar aku juga. Aku tulis jawaban yang paling benar. Oke, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, tetap fokus, belajar terus. Karena walaupun kalian quotes dari aku, pokoknya kalau kalian bermalas-malasan, ingat pesaing kalian itu nggak tidur. Pesaing kalian itu sedang belajar untuk mendapatkan apa yang mereka impikan. Jadi kalian jangan sampai keduluan atau kecolongan dari saingan-saingan kalian. Belajarlah lebih tepat waktu, lebih rutin, dan tetap semangat, tetap fokus kepada tujuan kalian yang pertama. Oke, sekian dulu dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, kalian silahkan kalian like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya biar kalian tetap dapat notifikasi dari aku kalau aku upload. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye.